بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول تمام كل سوء ومأمون حضرة سيدنا وحبيبنا الشفيعنا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم الى روح مشايخنا واساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ووالدينا واجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلى كل نية صالحة وعلى من هو به السلف الصالح حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita diberi taufik hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang mana pahalanya seperti salat semalaman suntuk, pahala salat sunnah semalaman suntuk. Dan tak lupa pula kita niat beriktikaf di dalam masjid ini supaya mendapatkan pahala iktikaf di dalam masjid selain pahala ibadah yang lainnya. Kembali kita belajar bersama subuh Ahad ini. Kita baca kitabnya Habib Hasan Al-Kaff yaitu At-Taqrilatus Sadidah tentang fikih ibadah. Dan tak lupa salawat dan salam, tak lupa pula kita curahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat nur beliau kita semua makhluk ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan berkat perjuangan beliau kita beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi tentang masalah salat sunnah, salat sunnah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masailu fi baqiyatin nawafili, beberapa masalah tentang salat sunnah yang lainnya. Semalam habis masalah salat sunnah rawatib lah terakhir. Kemudian masalah salat sunnah yang lain. Yang pertama, al-afdalu fi jami'in nawafili an takuna fil baiti. Yang terafdal pada seluruh salat sunnah itu bahwa salat sunnah itu dilaksanakan di rumah. Yang terafdal artinya pahalanya tak banyak. Karena afdal artinya ziyadatus thawab, tambah pahalanya. Kalau barakah itu artinya ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Untuk ilmu lawas tapi kada berbarakah itu bang dapatnya. Nah, kalau berbarakah bertambah terus. Asalnya ilmunya yang dapat dari guru sekian misalnya, sekalinya berbarakah, makin banyak kebaikannya. Lalu orang lain wajib mengambil kebaikannya. Itu namanya barakah kan. Kalau afdal ini bertambah pahala. Jadi pada asalnya sholat sunnah itu yang afdal itu di rumah. Tapi ada beberapa sholat yang mana kada di rumah afdalnya. Illa kecuali sunnatul ihram, sunat ihram. Ini tentang ihram lah. Wa tawafi dan salat sunat tawaf. Nyata salat sunat tawaf di Masjidil Haram maupun di rumah, hotel mau apa.
Kemudian waktu duha, salat duha ini berarti juga di masjid atau di anggar juga sunatnya lah. Ini nampak pengecualian nih, yang ada di rumah afdalnya. Wal istikharah, dan salat istikharah. Salat istikharah juga di masjid atau di langgar. Was safari wal qudumi minhu, dan salat sunnah safar, artinya hendak tulak perjalanan kemana misalnya, hendak ke Tanjung, salat sunnah safar, hendak melakukan perjalanan. Ada juga sambatannya salat sunnah safar lah, hendak melakukan perjalanan. Wal qudumi minhu, dan salat sunnah datang dari perjalanan, sampai sudah ke Tanjung, salat sunnah pulang. Dan juga lah, dia hendak tolak perjalanan itu wudu salat sunnah, salat sunnah safar, salat sunnah memulai perjalanan. Wa qabliyatil maghribi, dan qabliyah maghrib. Nah, qabliyah maghrib sunnahnya berarti di masjid juga, ada di rumah. Namun yang boleh maghrib di rumah lambat kan qabliyah maghrib. Tapi berarti kalau qabliyah atau ba'diyah yang lainnya di rumah sunatnya lah. Berapa semalam yang rawatib muakkadah itu ada 10 ya, ada 10. Yang paling afdal salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat ya. Mbah itu sebelum dan setelah zuhur 2 rakaat 6 rakaat jadinya kan. Kemudian ba'diyah isya, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu yang muakkadah, salat rawatib yang muakkadah, yang mana Nabi tidak pernah ketinggalan baik dalam perjalanan atau ketika berada di kampung. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah, itu salat rawatib yang mana Nabi tidak pernah meninggalkan. Muakkadah sangat dianjurkan benar 10 rakaat. Rawatib yang ghair muakkadah semalam yang kada terlalu dianjurkan benar, ini bukan kada dianjurkan tapi tidak terlalu dianjurkan. Itu ada berapa semalam? 12 ya. 12. 2 rakaat tambahannya setelah sebelum dan setelah zuhur. Jadi qabliyah dan ba'diyah zuhur olah jadi 4-4. Nah, itu yang ghair muakkadah. Serah hendak 2 kali salam atau langsung bisa daripada 4 lah. Kemudian qabliyah asar. Nah, tadi qabliyah asar kada ada yang muakkadah. Jadi qabliyah asar masuk ghairu muakkadah. 4 juga qabliyah asar, 8. Kemudian qabliyah maghrib. Nah, itu ghairu muakkadah. Ada juga qabliyah maghrib. Tidak terlalu dianjurkan benar tapi bagus juga. Nah, ini sunatnya di masjid qabliyah maghrib. Kemudian berapa dah? 8, 10 adalah. Kemudian qabliyah kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya. Jadi kalau qabliyah isya itu cukup salah tadi lah. Qabliyah isyanya kada ada lah ya. Qabliyah isyanya 2 rakaat. Jadi yang muakkadah 10, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Zuhur dua-duanya 2. Kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu muakkadah. Kalau ghair muakkadah, tambahan 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 4 jadinya. Kemudian qabliyah asar 4, 8 jadinya. Kemudian qabliyah maghrib 2 rakaat 10 ada, dan qabliyah isya 12. Itu yang ghair muakkadah. Berarti qabliyah isya itu sama lawan qabliyah maghrib, tidak terlalu dianjurkan benar. Tapi bagus juga. Jangan diartikan ghairu muakkadah kada dianjurkan, kada lah. Ghairu muakkadah itu tidak terlalu dianjurkan. Nah, untuk qabliyah maghrib itu sunnahnya di masjid. Kalau yang lainnya yang afdal di rumah. Tapi daripada kada tagawi masjid ya kan. Boleh ke rumah karena ba'diyah aku ke rumah aja. Sampai ke rumah melihat anak kah
Tahu acara TV kami rame duduk kayak lagi etikaf. Ada jadi lagi bang dia tak anda kopiah terpacul baju panas dah. Jadi bang dia masjid kalau banyak takutan kada tegawi. Apalagi yang pengecualian yang mana sunnahnya di masjid. Wal manzurah dan salat yang dinadarkan. Salat yang dinadarkan. Salat dinadarkan berarti wajib lah. Asalnya salat sunnah tapi dinadarkan jadi wajib. Bilanya aku aku bernadar hendak salat duha misalnya lah. Atau sunatnya masjid. Atau bila aku bernadar salat qabliyah apa misalnya lah. Karena nadar ini jatuh hukumnya jadi wajib ketika sudah disebutkan. Baik saksinya itu manusia atau saksinya malaikat. Penting disebutakan itu nadar. Bila kada disebutakan dalam hati aja itu masih niat. Kada jatuh belum kewajibannya. Tapi bila sudah disebutakan aku bernadar bilanya hendak salat apa misalnya qabliyah. Bilanya apakah? Malaikat bisa juga saksinya kan. Jadi itu sunnahnya di masjid salat yang dinadarkan. Kemudian lagi wal qabliyata dan salat sunnah qabliyah idza dakhala waqtuha apabila sudah masuk waktunya. Salat qabliyah. Qabliyah baiknya di masjid aja dah bila sudah masuk waktunya. Wa idza kana mu'takifan dan apabila misalnya nih orang sudah di masjid. Orang azan di masjid dah, sudah sampai seorang ke masjid. Aku hendak qabliyah ke rumah aja dulu aja boleh. Enggak usah, langsung aja. Nah, ini. Abdalnya di rumah mengajar qabliyah. Tapi orang sudah tuntung azan, salang balik ke rumah pula. Ini enggak usah lagi, langsung aja di masjid. Ini misalnya kayak itulah, sudah masuk waktunya. Artinya sudah di masjid posisi nih. Hendak qabliyah ke rumah, kada perlu, masjid aja. Wa idza kana mu'takifan dan apabila dia adalah orang yang beriktikaf. Nah, berniat iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid, begana di masjid ya sudah. Supaya dapat pahala iktikaf di masjid aja. Telawas di masjidnya, amun mahadang menuntung akan qabliyah di rumah, satu matanya beriktikaf. Atau beriktikaf misalnya nak kayak bubuhan jamaah tabligh. Nah, itu kan sawah di masjid iktikaf seharian. Kada perlu balik ke rumah kan. Karena ini orang yang beriktikaf qabliyah ke ba'diyah tetap di masjid. Afdalnya. Wa man khafa fawataha dan orang yang takut ketinggalan salat itu sendiri. Ya tadi, mun seandainya inya salat di rumah kayaknya tak tinggal. Aku hendak ba'diyah di rumah aja jar. Nah, kalau pindah tertinggal, takutan kalau pindah kada tegawe, berarti yang terafdal di masjid juga. Balik ke rumah itu macam-macam lagi nak pulang bisa kada tegawe. Parut kan gelurukan sudah. Makanan siap, kada jadi ba'diyah karena sudah sampai ke rumah. Jadi baik di masjid aja. Mentakutan cagar ketinggalan salat sunnah itu sendiri. Wa nawafil yaumil jumu'ati dan salat-salat sunnah pada hari Jumat. Nah, hari Jumat tuh memang kita disuruhkan bukur, artinya song-song tolak masjid. Jadi salat sunnah apa saja yang dilaksanakan hari Jumat, sunnatnya di masjid. Karena disuruh bersong-song ke masjid. Qabliyahnya kah, ba'diyah kah? Bertahan lah di masjid. Jangan sudah tolak pendudinya punya prinsip pulang bulik barang penduhulunya ajar rapat bertahan. Sudah tolak pendudinya aja bulik barang penduhulunya setomatannya sedikit tolak orang sudah rakaat kedua lah saya buliknya yang batantong salam masbuk serakaat sah aja kan Jumatnya cuma ya jauh benar. Wali ihya'il buq'ati dan untuk menghidupkan buq'ah tanah kosong ya. Tanah kosong hanya dibuka di situ
wilayahnya tanah kosong, jadi supaya hidup di situ, salat di situ misalnya. Supaya jin-jinnya, syaitan-syaitannya kada begadaan situ lagi, untuk menghidupkan tanah kosong. Bisa juga boleh, kada di rumah seorang. Jadi bagus saja ketika hanya membangun rumah disalati dulu, salat hajat kah atau apa. Tapi yang paling penting untuk menjauhkan rumah itu dari berbagai gangguan syaitan dan jin, salat itu rumah itu disalati 5 waktu. Artinya jangan sampai penghuni rumahnya ketinggalan salat ini. Rumahku tuh pindah bantu bener aja. Dibacakan bang jangan tolong guru aja. Simbu-simburakan ya apakah? Kiapa hendak menyimburakan orangnya sampai waktu adzan masih aja di rumah. Tutung adzan di rumah aja. Betul pulang orang tuntung sembayangan, kada sembayang juga sampai habis waktu. Iya kayak apa hendak kada besarang setannya, jinnya. Orangnya kada bisa menggawi waktu sholat. Jadi yang lebih penting rumah itu walaupun kada disalati hajat tuh misalnya, kada sempat aku salat hajat ya, tagadai langsung rumahnya aja. Nang paling penting itu rumahnya kewajiban dasar tagawi, itu paling penting. Apalagi sawat menggawi salat sunnah rajin orang penghuni rumahnya, insya Allah syaitan jin tuh kada betah di situ. Jadi ada bisa menyaksikan agak sedikit lucu lah tradisinya, membangun rumah disembelihi ayam. Namun sembelih ayam makan dagingnya ya bagus saja. Ini sembelih ayam darahnya dibuang lo ke perumahan. Ajar supaya jangan diganggu jinnya. Amun diberi makan nih jinnya gini aja betah. Orang jinnya diusir, ada nanti diberi makannya bang, diberi makannya buat darah lu. Hanya kena di ajar tentang rumahnya supaya jangan mengganggu ya, supaya inya jangan mengganggu diusir, jangan malah diberi makannya baginanya betah. Udah mau berjauhnya malah diberi makannya ayam mirang. Darah ayam mirang. Dia menyembelih ayam, sapi dan sebagainya itu untuk memalas kampung atau apa itu bagus saja, tapi dimakan. Jangan darahnya dicicirakan. Darah itu kan najis. Apalagi niatnya kisah memberi makan nih tadi. Betahnya ada mau berjauh. Ini tradisi yang bahari-bahari itu bagus-bagus juga, cuma kita lihat dulu apakah kawah aja kan dipertahankan atau kada. Bila tapi kalau dipertahankan kada usah. Kada baik bang langsung menyalahkan tradisi orang bahari lah. Ada juga takanan yang baik. Ada juga orang gesan syarat dagang ya. Napakan dipetak bawah warung lah. Macam-macam. Padahal syarat dagang tuh supaya lebih payu, supaya lakas payu. Rajini salat duha, baca waqiah. Syarat dagang yang luar biasa tuh. Matahari mulai terbit, salat isyraq, kena sampai waktunya mencararau. Cahayanya salat duha. Itu luar biasa syarat dagangnya. Pada bandak macam-macam di bawah warung. Timbul kena ada penghuninya. Ngalih kan. Ngalih mau usir bila sudah berdiamnya. Sarik kurang diusir-usir. Yang kedua, salat sunnah yang lainnya tadilah. Tahiyatul masjidi, salat tahiyat masjid. Menghormati masjid. Apa itu salat tahiyatul masjid? Hiya rak'atani, yaitu 2 rakaat fa aktsaru atau lebih, bitaslimatin wahidatin dengan 1 salam. Salat tahiyat masjid bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, boleh juga lah 1 salam. Kapan disunahkannya salat tahiyat masjid? Wa tusannu ba'da dukhulil masjid, dan disunnahkan salat tahiyat masjid setelah masuk masjid. Jadi masuk masjid langsung tahiyat masjid. Kadang salang duduk dahulu ada. Bila sudah duduk sarabaan, luput sudah
waktunya salat tahiyat masjid. Jadi bila masuk langsung tahiyat masjid. Waqad tukrahu tahiyatu fi halatin, dan terkadang tahiyat masjid ini hukumnya makruh pada beberapa kondisi. Minha di antaranya idza dakhala al-masjida qaruba qiyamu faridatin tushra'u lahul jama'atu fiha wa khashiya law ishtaghala biha fauta fadilatit taharrumi. Yang pertama, makruh salat tahiyat masjid ketika inya masuk masjid sudah dekat waktunya melaksanakan salat fardu yang mana disyariatkan berjamaah salat fardu itu, dan dia takut seandainya inya menyibukkan diri dengan melaksanakan tahiyat masjid itu, inya ketinggalan fadilat takbiratul ihram bersama imam. Kan afdalnya supaya pahalanya gonal benar itu ketika imam Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar, itu kan ada nang imam Allahu Akbar apa pandiran ka dulu belum jual masih lawas lagi nyerokok aja, itu kan luput keutamaan takbiratul ihram yang mana pahalanya luar biasa gadalnya lah. Jadi andai orang sudah hendak sholat berjamaah dah, imamnya sudah berdiri misalnya, hendak bertakbir sudah, aku belum tahiyat masjid lagi aja. Datang ke masjid, orang sudah kamat misalnya tuh, aku belum tahiyat masjid lagi aja. Allahu Akbar. Tuntung tahiyat masjid, sawat orang tuntung sarakaat misalnya. Nah, itu makruh malah tahiyat masjid. Karena salat fardu itu lebih afdal dan fadilat takbiratul ihram bersama imam itu ganal bandar pahalanya. Jadi ketika imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira. Jadi apa langsung lah, jangan bala lambat. Habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bah imam takbir, takbir juga si makmum. Itu ada fadilat takbiratul ihram. Jangan sampai menyibukkan diri dengan salat tahiyat masjid. Langsung aja bilanya sudah. Itu malah makruh lah hukumnya jadinya. Malah makruh. Arti makruh apa? Digawe kada berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi baik ditinggalkan lah. Lebih berpahala ditinggalkan pada digawe. Apalagi ya, tiga kondisi lah. Yang kedua lil khatibi bagi khatib. Nah, khatib makruh salat tahiyat masjid idza dakhala waqtul khutbati, apabila sudah masuk waktu untuk berkhutbah, ma'a tamakkunihi minha, beserta memungkinkan si khatib untuk salat tahiyat masjid. Misalnya si Bilal sudah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, khatib datang aja, saya tanya aku anak dulu tahiyat masjid aja. Wa ta'zima, si khatib belum tutung tahiyat masjid. Ada nih bilang. Nah, itu malah makruh lah, sudah masuk waktunya untuk naik ke mimbar, dosa lagi. Waktunya berkhutbah sudah. Walaupun kawah aja misalnya hanya si Bilal paham aja madangi aja. Walaupun paham aja Bilal tetap hukumnya makruh tahiyat masjid bagi khatib yang mana sudah masuk waktu untuk berkhutbah. Yang ketiga makruh salat tahiyat masjid li muridi tawafi halan ma'a tamakkunihi minhu, bagi orang yang hendak tawaf ketika itu juga beserta memungkinkannya melaksanakan salat tahiyat masjid, masuk Masjidil Haram. Nah, lalu di situ ini diserah hendak tawaf. Maka yang afdal itu tawaf langsung lah. Karena tahiyat masjid di Masjidil Haram itu lebih afdal tawaf aja. Menghormati masjid biasanya dengan tahiyat masjid. Tapi menghormati Masjidil Haram itu dengan tawaf ya kan. Jauh kali keliling. Ulun kada pernah Jepang belum merasai sensasinya. Ada semua ke sana. Jadi kita tahu kayak apa tawaf. Mudahan berataan yang belum bisa berangkat ke tanah suci dan yang sudah berangkat pulang dan kembali, mudah-mudahan tanah suci dibuka lagi untuk umat Islam berataan seduniaan, mudah-mudahan lakas lah kawa pulang.
Silakan biar sugih, biar banyak duit. Masjidil Haramnya kada dibuka ya Pak. Hendak ke haji, hendak ke umrah. Mau pang kita bawa umrah di Lianggang, mau tari bundaran. Lain lah, ibadahnya harus di sana. Wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli. Wa tusannu ba'da dukhulil masjid, dan disunahkan setelah masuk masjid. Wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli, dan hasil saja tahiyat masjid ini dilaksanakan bersama salat wajib, salat fardu atau salat sunnah. Nah, jadi misalnya nih, imbah tuntong berwudu, berarti sunnah salat sunnah wudu, ya enggak? Najar, aku ini salat tahiyat masjid kalau salat sunnah wudu wajar. Sebenarnya kada usah kita pikirkan ngalih-ngalih. Masuk aja keduanya. Salat sunnah wudu pas imbah masuk masjid, dapat juga pahala tahiyat masjid. Ini wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli. Hasil saja tahiyat masjid itu dapat juga salat tahiyat masjid kalau dilaksanakan bersama salat fardu atau salat sunnah. Jadi yang mana berdahulu aja? Sunat wudu kah tahiyat masjid aja? Amunnya salat wudu berarti kalaunya ada pang salat wudu mengatakan imbah tuntung berwudu selama wudunya belum kering, ya bisa aja tahiyat bisa aja salat wudu ya lah, salat sunnah wudu. Bahkan ada mengatakan salat sunnah wudu itu selama wudunya belum batal. Wah, subhanallah. Ada yang mengatakan itu. Amun tahiyat masjid bila sudah menggawi salat yang lain, habis dah waktunya. Ya Allah. Atau duduk sudah. Misalnya tuh. Kada lagi ada. Imbah masuk. Jadi jar salat tahiyat masjid dulu aja, hanya salat wudu, salat sunnah wudu. Sebenarnya kada sepikir akan ngalih-ngalih. Masuk masjid salat sunnah wudu sudah dapat juga salat tahiyat masjid. Jadi kada usah berpikir ngalih-ngalih. Dapat keduanya. Ketika masuk masjid sarah aja. Atau bahkan salat fardu, orang sudah bertakbiratul ihram imam salat zuhur. Wow, langsung 4 berjamaah sudah juga dihitung tahiyat masjid. Yang penting pas masuk masjid itu ada salat. Wa makna annaha tahsulu, dan maksud bahwasanya hasil aja salat tahiyat masjid ay yasqutu talabu wala yahsulu thawabaha illa innawaha 'inda Bani Hajarin wa tahsulu biduni niyatin 'inda Ramli. Maksudnya tidak dituntut lagi, artinya sudah jatuh tuntutan untuk salat tahiyat masjid. Bila sudah salat fardu atau salat sunnah yang lainnya, sudah jatuh tuntutan kada lagi disuruh tahiyat masjid. Namun kada dapat pahalanya illa innawaha, kecuali apabila dia meniatkannya. Ya salat fardu sekaligus tahiyat masjid lah. Salat sunnah sekaligus tahiyat masjid. Salat sunat wudu sekaligus tahiyat masjid. Nah, kalau berniat seperti itu hanya dapat pahala salat tahiyat masjid. Kalau kada berniat kada dapat pahalanya, tapi sudah gugur tuntutannya. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Wa tahsulu biduni niyatin 'inda Ramli, dan hasil saja pahala tahiyat masjid dengan melaksanakan salat sunnah yang lainnya tanpa berniat tahiyat masjid menurut Imam Ramli. Jadi menurut Imam Ramli, masuk masjid, salat sunnah wudu, dapat pahala tahiyat masjid. Walaupun kada berniat tahiyat masjid. Menurut Imam Ibnu Hajar harus berniat tahiyat masjid juga. Terserah aja kan. Artinya dua-duanya sama aja, ashab Syafi'i aja, Imam Syafi'i keduanya. Wa tatakarraru bitakarrurid dukhuli lil masjid, dan berulanglah salat tahiyat masjid ini dengan berulangnya masuk masjid. Jadi bilanya masuk masjid sunat tahiyat masjid, keluar pulang batal nih, udah masuk pulang sunat pulang. Atau ada pulang orang mengia di luar masjid, keluar pada masjid, masuk pulang sunat pulang tahiyat masjid. Jadi berapa kali masuk sunat terus tahiyat masjid. Wa in qarubal faslu, sekalipun dekat pemisahnya. Wa tafutu bil julusi, dan luputlah salat tahiyat masjid ini dengan duduk. Datang ke masjid langsung berduduk. Misalnya orang acara kah, peringatan maulid, datang ke masjid langsung duduk. Bila sudah terduduk dah, jangan lagi terdiri. Ada lagi disunahkan amidan, baik sengaja au nasian, atau lupa kada sengaja.
Datang-datang langsung duduk, luput sudah tahiyat masjid. Walaupun dalam keadaan kada ingat, apalagi sengaja langsung duduk. Wa talal faslu, dan lama pemisahnya. Oh, talal faslu, lama pemisahnya. Kalau misalnya hanya duduk, tak terduduk, ulang saya masih langsung. Ketika wajah masalah, ini talal faslu, lama pemisahnya. Wala tandarijut tahiyyatu fi rak'atin wahidatin, dan tidak masuk tahiyat pada satu rakaat. Au salatil janazati, kalau salatnya serakaat aja tidak termasuk itu tahiyat. Au salatil janazati, atau salat janazah. Salat janazah tidak termasuk tahiyat masjid. Au sajadati syukri, atau sujud syukur, awit tilawah, itu tidak termasuk tahiyat masjid. Sujud tilawah, sujud sajadah. Walakin la tafutu bisajadatai syukri awit tilawati fayusalli ba'da. Namun tidak luput tahiyat masjid dengan sujud syukur atau dengan sujud sajadah. Maka dia melaksanakan tahiyat masjid setelah sujud syukur atau setelah sujud sajadah. Jadi kalau sujud syukur, sujud sajadah itu kada maulah luput hendak salat tahiyat masjid. Wa idza lam yusalliha fayaqumu maqamaha qiraatul baqiyatis salihati arba'an. Nah, ini penting nih. Dan apabila seseorang dia tidak melaksanakan salat tahiyat masjid, maka menempati sudah salat tahiyat masjid itu membaca al-baqiyatus salihat 4 kali. Apa itu al-baqiyatus salihat? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, baca itu 4 kali. Nah, misalnya ancak rajin ustaz-ustaz atau guru-guru bilanya peringatan maulid atau apa, itu datang ke masjid langsung duduk. Mungkin sidin membaca baqiyatus salihat tadi 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sudah menempati salat tahiyat masjid. Itu arti orang alim tuh kadang kita itirat, ya sidin jangan tahiyat masjid langsung duduk. Ternyata sidin baca itu sudah menempati tahiyat masjid. Kita anak awam nih duduk juga. Kama qala sahibu Sawfatiz Zubat, wa nadabu tahiyatan lil masjidi thintani fi taslimatin la akthara tahsulu bil fardi wa naflin akhara. La fardi rak'atin wa la janazati aw sajdatin lisyukri aw tilawati. Karrir bi takri dukhulin yaqrubu. Salat tarawih wallahu alam bis-shawab. Kita pulang. Ta'alam taradha wala ada salah di dalam ulun menyampaikan, tidak lain ini kita belajaran bersama dengan musannif kitab. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama lebih mendalami agama Islam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita beri taufik hidayah serta inayah untuk melakukan amal ibadah, gawian-gawian yang membuat Allah ridha kepada kita, dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Diampuni segala dosa kita berataan sekeluargaan, kuitan kita datun ini kita berataan, dan dirahmati Allah SWT, dijauhkan dari berbagai bala bencana dan penyakit. Alatil kaniyah wa ala man nabi sallallahu salih hadratin nabiyyu alin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله